Hai friend, kali ini saya ingin sharing lebih dalam mengapa MicroStrategy terus membeli yang namanya Bitcoin ya. Dalam perencanaan keuangan, tujuan utama kita bukan mencari strategi yang paling agresif, tapi menemukan strategi yang relevan, terukur, dan sesuai dengan profil resiko investor. Jika kita melihat perjalanan MicroStrategy sejak 2020, kita melihat sebuah pendekatan yang cukup unik ya. Perusahaan ini mengambil keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar dan cadangan kasnya ke dalam bentuk Bitcoin. Dari sudut financial planning, ini bukan sekedar investasi biasa, melainkan perubahan strategi pengelolaan aset perusahaan. Lalu bagaimana kita memahami strategi ini, friend? Secara sederhana, MicroStrategy melakukan 3 hal. Pertama adalah mengalihkan aset dari kas, yang tentu saja nilainya tergerus inflasi ya, ke aset yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi, dalam hal ini Bitcoin. Yang kedua, menambah exposure secara bertahap, ya, termasuk saat kondisi pasar tidak pasti. Yang ketiga, memiliki horizon jangka panjang, bukan fokus pada fluktuasi jangka pendek, friend. Pendekatan ini sering disebut sebagai high conviction strategi. Kenapa strategi ini bisa membuat saham MicroStrategy menjadi outperform? Artinya melonjak melebihi daripada perusahaan-perusahaan selevelnya gitu ya. Dimana dalam beberapa tahun terakhir strategi ini menghasilkan kinerja yang sangat tinggi. Namun penting untuk dipahami bahwa hasil tersebut itu datang dari karakter Bitcoin yang memang memiliki pertumbuhan potensi yang sangat besar. Ditambah dengan keberanian untuk tetap konsisten dalam berbagai kondisi pasar. Jadi dengan kata lain bukan hanya asetnya yang berperan tapi juga disiplin strateginya. Namun tidak semua investor cocok tentu saja, friend. Sebagai perencana keuangan, saya juga perlu objektif dalam hal ini. Strategi ini seperti memiliki resiko yang cukup tinggi. Antara lain adalah konsentrasi pada satu jenis aset saja, yang volatilitasnya besar dan ketergantungan pada satu tema investasi. Karena itu pendekatan ini tidak bisa langsung diadopsi oleh semua investor. Lalu sebagai investor umum bagaimana Anda menyikapinya? Tentu saja yang kita bisa ambil bukan sekedar meniru, tapi memahami prinsip di balik strategi tersebut, friend. Berikut adalah beberapa prinsip yang relevan buat kamu, friend. Yang pertama adalah pentingnya memiliki aset yang mampu mengalahkan inflasi. Ya, dan yang kedua, konsistensi dalam berinvestasi, terutama saat pasar tidak pasti ya, dan memiliki pandangan jangka panjang. Namun implementasinya tetap harus disesuaikan, ya. Jadi pendekatan yang lebih realistisnya, friend, bagi investor pada umumnya, strategi yang sehat adalah menjadikan aset stabil seperti saham yang berkualitas tentu saja itu sebagai fondasi dasar. Kemudian menambahkan aset dengan potensi pertumbuhan tinggi secara terbatas. Contohnya dalam hal ini Bitcoin gitu ya. Dan yang berikutnya menjaga diversifikasi untuk mengelola resiko. Jadi dengan cara ini, friend, kamu tetap bisa memiliki peluang pertumbuhan tanpa mengorbankan kestabilan portofolio. Jadi, friend, MicroStrategy menunjukkan bahwa keyakinan dan konsistensi itu bisa menghasilkan kinerja yang luar biasa. Namun dalam perencanaan keuangan, tujuan kita bukan sekedar mengejar hasil tertinggi, melainkan membangun portofolio yang bertumbuh, bertahan, dan sesuai dengan profil resiko kita. Karena strategi terbaik bukan yang paling agresif, tapi yang paling bisa kita jalankan dengan disiplin. Sukses, friend!